Kira-kira, apa aja ya peran umat Islam dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? Yuk langsung aja simak videonya. Sebelumnya, kalian pasti tahu kan bahwa kemerdekaan yang Indonesia raih tidak luput dari perjuangan umat Islam yang membantu Indonesia dalam meraih kemerdekaannya. Nah, semenjak penjajah datang ke Indonesia pada abad ke-15, mereka mulai menjajah Indonesia secara halus dan perlahan. Peran umat Islam dalam mengusir penjajah saat itu terbagi ke dalam beberapa tahap perjuangan loh, yaitu pada masa penjajahan, masa kebangkitan nasional, dan masa pasca kemerdekaan. Kira-kira bagaimana ya bentuk perjuangan umat Islam di masing-masing masa tersebut? Yang pertama, perjuangan umat Islam pada masa penjajahan. Pada masa penjajahan, perlawanan kepada penjajah lebih fokus dilakukan di daerah masing-masing, tentunya oleh para pejuang daerah tersebut. Nah, karena itulah saat Belanda menerapkan politik pecah belah atau divide et impera dengan memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil, mereka dengan mudah menaklukkannya, sehingga kekuasaan mereka pun semakin kuat dan mudah terlihat di wilayah Nusantara. Namun, strategi politik pecah belah yang Belanda terapkan tersebut tidak membuat rasa semangat perjuangan para pejuang Indonesia menurun. Justru, semangat juang umat Islam semakin meningkat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, berikut ini beberapa tokoh umat Islam yang berjuang pada masa penjajahan. Yang pertama ada Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro atau Bendara Raden Mas Antawirya adalah salah satu tokoh pejuang umat Islam yang melakukan perlawanan di daerah Jawa. Beliau merupakan putra sulung Sultan Hamengkubuwono III dan Raden Ajeng Mangkarawati yang lahir pada tanggal 11 November tahun 1785 di Yogyakarta. Sejak kecil, beliau dididik dengan ilmu agama yang bagus oleh keluarganya, kepribadian yang saleh, tidak mementingkan duniawi, dan selalu mengingat kepentingan umum, membuatnya menjadi seseorang yang berani bertindak dan membela nasib rakyat-rakyat kecil yang ditindas oleh para penjajah. Pangeran Diponegoro menentang kebijakan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan mengeksploitasi rakyat dengan pembebanan pajak. Untuk itulah, beliau membuat sebuah markas di Gua Selarong dan menyatakan perlawanan kepada penjajah dengan perang sabil atau perlawanan menghadapi kaum kafir. Karena memiliki strategi perang yang bagus, pasukan Diponegoro berhasil mengalahkan para penjajah tersebut dari tahun 1825 sampai 1826. Nah, dengan semakin kuatnya pasukan Diponegoro, Belanda mengatur siasat nih untuk menghentikan perlawanan Diponegoro kepada pasukan mereka. Akhirnya pada tahun 1829, Pangeran Mangkubumi dan Alibasya Sentot Prawirojo mengambil keputusan untuk menyerahkan diri sebelum dikalahkan, dan hal tersebut membuat posisi pasukan Diponegoro terdesak dan melemah, sehingga pada perlawanan di tahun yang sama, hampir 200.000 pasukan Diponegoro gugur. Dengan situasi yang semakin mendesak, akhirnya Diponegoro bersedia untuk melakukan perundingan dengan pihak Belanda. Namun, pada saat itu dia justru ditangkap dan dibawa ke Manado hingga wafat di Makassar pada tanggal 8 Januari 1855. Atas jasa-jasanya, beliau diakui sebagai pahlawan nasional dalam keputusan Presiden tanggal 6 November 1973 dan namanya diapresiasi sebagai nama-nama tempat di beberapa kota besar di Indonesia. Yang kedua, ada Teku Umar. Teku Umar adalah seorang pahlawan yang berasal dari Aceh dan melakukan perlawanan terhadap penjajahan di Aceh. Beliau lahir di Meo Laboh, Aceh Barat pada tahun 1854. Sejak berumur 19 tahun, beliau telah berjuang dan terjun ke peperangan yang ada di Aceh. Pada usia ke-20 tahun, beliau menikah dengan anak Ule Blang Blumpang yang bernama Nyak Sofia, dan beliau menikah lagi dengan putri Panglima Sagi 25 Mukim yakni Nyak Maligai untuk meningkatkan derajat dirinya. Selanjutnya, pada tahun 1880, beliau menikahi janda yang bernama Cut Nyak Din yang juga seorang pahlawan. Mereka berdua berjuang bersama untuk mengalahkan para penjajah.
Teku Umar menggunakan strategi berpura-pura menjadi antek-antek Belanda untuk mendapatkan senjata-senjata Belanda. Akhirnya pada tahun 1884, beliau diberi tugas untuk membebaskan kapal Nisero yang disandera oleh Raja Teunom. Pada saat yang bersamaan, Teku Umar menjalankan strateginya dan meminta 32 orang tentara Belanda beserta panglimanya untuk ikut membantu dia membebaskan kapal tersebut. Berita pembunuhan tentara Belanda dan perampasan senjata yang dilakukan Teku Umar telah diketahui oleh pihak Belanda. Sehingga saat Teku Umar dan pasukan yang merencanakan penyerangan terhadap Belanda, rencananya sudah diketahui oleh pihak Belanda. Dan karena itulah, rencana penyerangan Teku Umar dan pasukannya tidak membuahkan hasil. Justru saat malam perencanaan tersebut, pasukan Teku Umar telah dikepung dan beliau gugur sebagai syuhada.